Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 5 Mei berjudul Bagi Kemuliaan Allah. Paulus dalam suratnya menyatakan, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai apakah yang dimaksud hidup untuk kemuliaan Allah. Di antara pemahaman-pemahaman tersebut antara lain, memuji-muji nama Tuhan di gereja. Ya, memuliakan Allah itu memuji-muji nama Tuhan di gereja. Membuat maju pekerjaan Tuhan dengan berbagai ukuran seperti misalnya menambah jumlah jemaat, membangun rumah ibadah dan lain sebagainya, dan melakukan pelayanan atau pekerjaan gerejani. Dari berkhotbah sampai menjadi pengerja gereja, bahkan menjadi pendeta. Banyak orang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau yang diingininya. Sedangkan ukuran hidup yang dikehendaki oleh Allah adalah melakukan kehendaknya. Tetapi orang-orang ini pada umumnya, ya, orang-orang yang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau diingininya, itu ukurannya adalah gaya hidup manusia di sekitarnya. Sebuah gaya hidup yang jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Standar hidup yang dimiliki manusia pada umumnya adalah, ya, sekolah, kuliah, berpendidikan dan bergelar, mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, mempunyai anak, membesarkan anak, setelah anak besar mencari menantu, menjaga cucu karena sudah punya cucu dan lain sebagainya. Jadi banyak orang menjalankan hari hidupnya hanya untuk sebuah standar hidup ini. Standar hidup yang telah diraih, diperjuangkan mati-matian tanpa batas, ya. Itu standar hidup yang tentu diraih dengan perjuangan yang berat. Ya, begitu saudara-saudara, ya. Untuk mempertahankan eksistensi kehidupan seperti ini, seseorang menjadi orang yang beragama, ya, untuk berurusan dengan Tuhan. Biasanya begitu. Tuhan sebagai andalan untuk meraih standar hidup tersebut. Orang-orang seperti ini berurusan dengan Tuhan bukan karena urusan Tuhan, tapi urusannya sendiri. Cara beragama seperti ini sudah jadi ukuran umum atau standar umum, saudaraku. Kebanyakan orang Kristen pun juga demikian, ya. Kebanyakan orang Kristen pun juga demikian juga, ya. Kalau seseorang masih berkeadaan demikian, ya, sebagai orang yang hidup seperti yang lain, berarti dia memang belum mengenal kebenaran. Dia belum jadi Kristen yang benar. Kalau orang Kristen baru bisa ditolerir jika masih berkeadaan seperti itu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, itu tidak bisa diterima, saudara. Kalau sudah lama jadi Kristen harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup manusia di sekitarnya. Pertanyaan yang harus terus disuarakan di dalam hati, dalam diri kita adalah, apakah peranku dalam rencana penyelamatan umat manusia yang Bapa kehendaki? Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Menjadi sekutu Tuhan adalah meneruskan karya yang telah dikerjakan Tuhan Yesus.
Ini berarti seluruh kegiatan hidup kita hanya diarahkan kepada hal itu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengerti apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu. Kehidupan Tuhan Yesus sepenuhnya dipersembahkan bagi Bapa. Tidak ada yang dikerjakannya untuk maksud lain. Ya, semua dikerjakan hanya untuk proses ini, penyelamatan umat manusia. Contoh paling konkret dalam kehidupan pengikut Tuhan Yesus adalah kehidupan Paulus. Dalam prinsipnya, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dimensi hidup Paulus adalah dimensi hidup seorang yang menjadi sekutu Tuhan. Dimensi hidup seperti ini tidak dikenal dalam kehidupan orang beragama pada umumnya. Banyak orang masih pada tataran ya, menjadi seorang yang baik, ya, menjadi seorang yang baik, yang beragama, tetapi belum sampai tingkat menjadi sekutu Tuhan. Betapa sulitnya membuka pengertian orang untuk memahami bagaimana seharusnya hidup sebagai sekutu Tuhan. Saudaraku, pada waktu negara menghadapi musuh, sering dibuka pendaftaran bagi sukarelawan untuk menjadi pejuang atau tentara membela negara. Pada waktu seperti itu, seseorang dapat menghayati kehidupan sebagai sekutu dan bagian dari suatu bangsa. John F. Kennedy mengatakan, "And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Saya ulangi, "And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Jangan bertanya apa yang telah dilakukan negara bagimu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu lakukan bagi negaramu. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah aku lakukan bagi Tuhan yang telah memberi keselamatan bagiku? Pernah kita bertanya itu? Jangan hanya bisa berdoa minta ini minta itu, tetapi ya, apa yang sekarang kita harus lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Nah, kalau gereja tidak mengajarkan hal ini, jemaat ke gereja hanya karena mau mengklaim berkat Tuhan, mengklaim janji Tuhan. Tidak jelas janji yang mana itu sebenarnya. Dalam proyek penyelamatan umat manusia, Tuhan mempunyai banyak pekerjaan yang harus ditangani. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati yang mengasihi Dia. Hati yang rela berbuat segala sesuatu demi kepentingan Allah. Ketika seseorang masuk dalam proyek pelayanan yang benar, maka tidak ada hal besar dalam hidup ini kecuali pelayanan itu. Tidak ada hal yang besar kecuali pelayanan itu. Dan hal itu menjadi satu-satunya dunianya. Ya. Keindahan dunia pasti tidak akan dapat menjatuhkannya lagi. Dengan demikian, orang Kristen yang benar pasti melayani Tuhan dengan segenap hidup yang dipersembahkan bagi Dia. Saudaraku, jadi ingat ini, ketika seseorang masuk dalam proyek pelayanan yang benar, maka tidak ada hal yang besar dalam hidupnya kecuali pelayanan itu. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Sahabat Suara Kebenaran, baru saja kita mendengarkan Truth Daily Enlightenment yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Jika saudara rindu memiliki CD khotbah,
MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia Record, saudara dapat menghubungi nomor telepon 021 6386 0953 di hari dan jam kerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.